Halo Bre, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan Arung Palaka dan Ayam Jantan dari Timur, duel sejati atau drama politik. Sejarah Nusantara penuh dengan kisah heroik dan pengkhianatan, persatuan dan perpecahan, kemenangan dan kehancuran. Salah satu babak yang paling kontroversial adalah konflik antara Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai Ayam Jantan dari Timur dan Arung Palaka, pemimpin Bone yang sering dicap sebagai pengkhianat. Tapi apakah pertempuran mereka benar-benar duel sejati antara dua ksatria, ataukah ini hanyalah drama politik yang dimainkan oleh kekuatan yang lebih besar? Latar belakang Perang Gowa Bone. Sebelum Belanda datang, Kesultanan Gowa Talo adalah kekuatan maritim terbesar di timur Nusantara. Sultan Hasanuddin memimpin kerajaan ini dengan gagah berani, menentang dominasi asing, dan berusaha memperluas pengaruhnya. Di sisi lain, kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka merasa tertindas oleh Gowa. Suku Bugis yang berada di bawah kendali Makassar sering mengalami tekanan, bahkan perbudakan. Hal inilah yang memicu dendam mendalam dalam diri Arung Palaka. Menurut Anthony Reid dalam buku The Blood of the People, Arung Palaka menyaksikan sendiri bagaimana rakyatnya ditindas dan ia berambisi membebaskan mereka. Tapi benarkah niatnya murni atau hanya dalih untuk merebut kekuasaan? Arung Palaka, pahlawan atau pengkhianat? Ketika Belanda datang ke Nusantara, mereka melihat peluang untuk melemahkan Makassar. Arung Palaka yang diasingkan ke Buton kemudian menjalin aliansi dengan VOC untuk menumbangkan Gowa. Tahun 1666, ia kembali dengan pasukan besar, berperang bersama Belanda melawan Sultan Hasanuddin. Disinilah perdebatan mulai muncul. Apakah Arung Palaka benar-benar berjuang untuk rakyat Bone, ataukah ia hanya boneka VOC? Pendapat pertama mengatakan bahwa Arung Palaka hanyalah oportunis yang memanfaatkan kekuatan Belanda untuk membalas dendam pribadinya. Pendapat kedua menilai bahwa ia adalah pahlawan yang berusaha membebaskan Bugis dari kekuasaan Gowa. Menurut William Cummings dalam Making Blood White, kemenangan Arung Palaka atas Sultan Hasanuddin bukan hanya karena bantuan Belanda, tapi juga karena strategi militer yang unggul. Namun, sejarah ditulis oleh pemenang dan Arung Palaka dicitrakan buruk oleh para pendukung Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, pejuang Nusantara atau ambisius tanpa perhitungan. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai Ayam Jantan dari Timur karena keberaniannya melawan Belanda dan sekutunya. Ia bertempur mati-matian untuk mempertahankan Gowa dari serangan Arung Palaka dan VOC. Namun, meskipun dikenal heroik, apakah kebijakan Sultan Hasanuddin benar-benar bijaksana? Ia menolak perjanjian damai dengan Belanda, meskipun kekuatan mereka jauh lebih besar. Ia mengabaikan konflik internal antara suku Bugis dan Makassar yang akhirnya dimanfaatkan oleh Arung Palaka. Akibat keputusannya, Gowa mengalami kekalahan besar dalam Perjanjian Bongaya 1667 yang mengakhiri kejayaan Kesultanan Gowa. Dalam buku Nusantara, Sejarah Indonesia, karya Bernard H.M. Vleke, disebutkan bahwa kegagalan Sultan Hasanuddin bukan hanya karena Belanda, tetapi juga karena kurangnya strategi diplomasi dalam menghadapi musuh dari dalam negeri. Duel sejati atau drama politik. Jika kita melihat lebih dalam, pertempuran antara Arung Palaka dan Sultan Hasanuddin bukan hanya duel ksatria, tetapi juga permainan politik global. VOC menggunakan perpecahan antara Bugis dan Makassar untuk melemahkan kekuatan maritim di Nusantara. Sejarawan Adrian B. Lapian dalam Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut menyebutkan bahwa konflik ini bukan hanya soal kehormatan, tetapi juga perebutan jalur perdagangan yang menguntungkan VOC.
Kesimpulan, siapa yang benar? Jika Anda dari suku Bugis, mungkin Anda melihat Arung Palaka sebagai pahlawan yang membebaskan rakyatnya. Jika Anda dari suku Makassar, Arung Palaka adalah pengkhianat yang menyerahkan Nusantara kepada penjajah. Tapi, jika melihat dari perspektif yang lebih luas, peristiwa ini adalah contoh bagaimana politik pecah belah selalu menjadi senjata utama dalam menjajah suatu bangsa. Sejarah memang ditulis oleh pemenang, tetapi kebenaran selalu memiliki lebih dari satu sisi. Jadi, menurut Anda, apakah Arung Palaka benar-benar pahlawan atau justru pengkhianat terbesar dalam sejarah Nusantara? Tulis pendapatmu di kolom komentar.